Click subscribe. Welcome back my channel, Panji Rio. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kolam loyang ya, dimana tempat ini adalah situs sejarah dulunya ya. Sini di sana, di bawah sana tempat pemandiannya ya. Jadi ceritanya di sini adalah tempat pemandian bidadari dulunya. Bagaimana ceritanya nanti kita jelaskan. Kita lihat lokasinya dulu. Oke, ini balai ya. Balai ini udah hancur. Ya udah lama masalahnya, kurang terawat, sepertinya kurang perhatian ya. Kalau kita ini balai tempat peristirahatan ya. Oke, assalamualaikum ya. Udah hancur ya. Sini ada ruangan istirahat ya, apabila dulunya biasanya orang bermalam di sini ya. Sayang udah hancur ya. Ini nah, kita bisa lihat ya. Bisa ya. Nih, ini hancur. Sayang sekali ya. Oke, terlebih dulu jangan lupa sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Kenco itu di bawah ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah kolam loyang namanya, yang biasa disebut dengan kolam pemandian bidadari dahulunya. Nanti kita ceritakan ya bagaimana. Oke, kita explore dulu tempatnya. Turun. Tapi ini udah lumayan bersih ya. Lumayan lah. Jadi ini ya, coy ya. Airnya pun sudah butek, udah keruh ya. Airnya udah keruh juga. Oke, ini kita lihat dulu, kita keliling dulu ya. Tuh. Sayang sekali ya, coy, sudah hancur. Oke, coy, inilah suasananya, coy ya. Ini namanya kolam loyang kalau warga manggilnya. Ya, tepatnya di Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu ya, Riau ya, coy. Ini, coy. Coy, di sini ada tempat kayaknya tempat ini ya, coy. Ini adalah bukti daripada sebagian warga juga ada menaruh kayak kemenyan apa ya di sini. Bakarnya ini tempatnya ya. Nah, jadi inilah sosok kolam loyang, dimana dahulunya di sini tempat pemandian bidadari dulunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit sejarah kolam loyang ini, ataupun dahulunya biasa dipanggil dengan kolam wayang ya. Informasi ini saya dapatkan dari Datuk Raja Mengkuto Pemangku Adat ya. Jadi beliau menerangkan bahwasanya dahulunya nama kolam loyang ini bukanlah kolam loyang tetapi kolam wayang, dimana wayang ini adalah suatu benda yang berupa seperti emas ya. Jadi seperti itu. Kolam loyang ini terletak di Kecamatan Rakit Kulim ya. Dan Rakit Kulim ini berasal dari kerajaan Pagaruyung. Dan Kecamatan Kelayang juga diambil dari nama asal Sungai Keluang. Ya, Datuk ini adalah keturunan raja ya. Jadi dia adalah turunan yang ke-10. Jadi ceritanya itu pada zaman dahulu ada seorang bidadari ya dari Kayangan. Yaitu beliau melihat di posisi kolam loyang sekarang ini itu berbentuk cahaya ya. Jadi beliau melihat kolam yang sangat indah sekali. Jadi beliau tertarik untuk turun seperti itu. Turun untuk melihat situasinya seperti apa seperti itu. Jadi beliau memutuskan untuk turun dan meminta izin kepada ibunda untuk diizinkan turun ke
areal kolam loyang ini ya. Jadi dan si bidadari tersebut meminta juga untuk diberi nama Putri Bunga Melur Kembang Tak Jadi, seperti itu. Jadi bundanya mengizinkan. Jadi bidadari ini berjumlah 7 orang ya. Pada saat itu bidadarinya berjumlah 7 orang ya. Terus turun ke lokasi tersebut. Ketika itu hari pertama itu dia mandi, terus tidak jauh dari lokasi ada 3 orang datuk ya dari bangsa manusia ya, warga lah katakan seperti itu. Jadi ketiga datuk ini sedang ingin membuat perahu dari kayu. Tidak jauh dari lokasi kolam loyang tersebut, mereka mendengar suara bidadari mandi seperti itu. Jadi mereka penasaran lalu memutuskan untuk melihat. Ketika melihat nampaklah di situ wanita cantik mandi seperti itu kan. Terus mereka berkeinginan untuk mengambil baju ataupun selendang daripada bidadari tersebut ya. Jadi hari pertama itu mau diambil seperti itu kan bajunya, tapi tidak bisa karena dijaga oleh seekor kera yang besar seperti itu. Jadi niatnya para datuk ini ingin menjadikan bidadari tersebut istri seperti itu. Adapun ketiga datuk ini yang bernama Penghulu Alam ya, Datuk Penghulu Alam, Datuk Patih Batang ya, Datuk Intan Sleman. Jadi Datuk Penghulu Alam dan Datuk Patih Batang ini adalah sepupu. Kemudian mereka mencoba untuk di hari selanjutnya, yaitu di hari kedua seperti itu. Di hari kedua jadi mereka berinisiatif lah seperti itu, bagaimana cara untuk menghindari penjaga tersebut, seekor kera yang besar itu. Terus mereka mengumpan si kera dengan pisang mauli, dan akhirnya umpan ataupun rencana daripada ketiga datuk ini berhasil. Nah, ketika kera asik makan, lalu mereka mengambil salah satu baju daripada bidadari ataupun selendangnya ya. Dari ketujuh bidadari hanya satu yang bisa mereka ambil seperti itu. Ketika itu ketujuh bidadari telah selesai mandi, lalu seseorang dari bidadari tersebut kehilangan bajunya seperti itu, lalu dia bertanya kepada bidadari lainnya ya. Jadi yang akhirnya bidadari tersebut tidak bisa untuk terbang ke kayangan bersama 6 bidadari yang lainnya seperti itu. Jadi salah satu kakak daripada si bidadari yang bungsu ini ya berkata, terimalah, seperti itu, terimalah katanya kan, mungkin inilah jawabannya karena kamu meminta ibunda untuk memberi namamu Putri Bunga Melur Kembang Tak Jadi seperti itu. Dan akhirnya dia pun dengan berat hati untuk menerima keadaan ini seperti itu. Jadi dari ketiga datuk tersebut lalu berembuk dan bermusyawarah lah, katakan seperti itu, bermusyawarah dengan memutuskan siapa yang berhak untuk menikahi bidadari tersebut seperti itu. Jadi di antara 3 datuk ini akhirnya Datuk Patih Batang lah yang berhak untuk memiliki ataupun menikahi daripada putri tersebut, putri kayangan tersebut ya, ataupun bidadari. Karena Datuk Patih Batang ini adalah yang paling tinggi jabatannya pada masa itu. Singkat ceritanya akhirnya mereka menikah seperti itu. Jadi mereka menikah, Datuk Patih Batang ini menikah dengan
bidadari tadi dan memiliki anak, seorang anak perempuan, yaitu yang bernama Mayang Terurai. Jadi nama anaknya diberi nama Mayang Terurai. Jadi sebelum menikah, mereka membuat perjanjian, ya, di mana perjanjian ini yang dikatakan oleh bidadari, pantangannya itu atau larangannya atau perjanjiannya, tidak boleh mencari kutu di siang hari. Pada suatu ketika si Datu ini mungkin lupa saking senangnya memiliki anak, ya. Ketika itu anaknya di dalam ayunan, beliau meminta istrinya untuk mencarikan kutu. Kalau orang zaman dulu ya biasa seperti itu ya. Jadi di saat itu Datuk pun mulai terlelap, ya, dan si istri pun bidadari dengan bahasa pantun yang maknanya telah lupa dengan janji yang telah disepakati. Dan akhirnya si Datuk tertidur. Lalu si putri kayangan tersebut, bidadari ini mengambil baju dan selendangnya di dalam peti yang disimpan oleh Datuk Patih Batang tadi yang ada di rumahnya, seperti itu. Lalu bidadari mengambil anaknya dan berkata dengan haru tentunya, ya, dengan haru mengatakan, jangan salahkan ibu nak, seperti itu katanya kan. Jangan salahkan ibu nak, karena ayahmu lah yang ingkar janji, seperti itu, ya, ataupun lupa dengan janjinya, seperti itu. Lalu ketika itu pula ibunda yang disebut dengan putri kayangan tersebut terbang ke kayangan untuk pulang ke asalnya, seperti itu. Oke, ini cerita ini memang saya ambil dari Datuk Raja Mangkuto, pemangku adat tadi, ya. Itu beliau adalah orang tertua di sana, seperti itu. Mungkin itu cerita singkat daripada kolam loyang ini, ya. Jadi kolam loyang ini bukanlah kolam loyang dulunya, tetapi kolam wayang, ya, itu. Oke, semoga bermanfaat, ya, semoga menjadi wawasan bagi kita semua. Ya, jadi tidak jauh dari kolam loyang ini ya, sebelah sini adalah Sungai Indragiri, ya. Nah, ini Cow, bisa dilihat Cow, ini Sungai Indragirinya Cow. Dan tidak jauh dari kolam loyang tersebut. Oke Cow, sayang sekali Cow, situs sejarah seperti ini terbengkalai seperti ini, ya. Itu sangat sayang sekali. Kalau bisa kita sebagai anak cucu ini kan lah dijaga, sama-sama merawat, seperti itu, ya. Kan juga wisata, ya. Ini seperti ini. Inilah sosok kolam loyang, tempat pemandian bidadari dahulunya. Ini masih di kawasan areal sini, ya. Kita nggak tahu, ya, kita bisa lihat ya pagarnya seperti ini, lalu membengkok ke situ, ya. Kita nggak tahu ini tempat apa, ya. Cuma ada satu lubang yang berair, tapi di dalamnya masih lingkaran pagar wilayah sini, ya. Oke lanjut, ya. Sampai sini dulu Cow. Ikuti terus perjalanan saya, mudah-mudahan bisa menghibur, ya. Konten ini hanya menghibur dan memberi sedikit wawasan, ya. Ambil segi positifnya, buang segi negatifnya, ya. Semoga menjadi pelajaran dan menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Panji Riau. Salam.